Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah kumpul di sini di hari ini. Kita insya Allah rencana akan ke Pondok Pesantren Al-Mubtadiin, sama yang kedua Raudatul Quran, yang ketiga Al-Araf. 3 tempat ini. Ya, jadi gimana? Ya insya Allah nanti yang beras tadi kita udah masukin. Sebelum mulai seperti biasa kita akan doa dulu. Akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita Kang Robi. Silakan Kang Robi. Baiklah teman-teman, Masya Allah, kita sama-sama luruskan niat kita, sama-sama mengharap ridha Allah saja. Lalu kemudian kita ikhlaskan hati kita, kita sama-sama minta doa biar dimudahkan dan dijaga hati kita. Ala hadin niat walikulli niyati sholihah bilawamil suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin amin rabbil alamin. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Oke teman-teman, insyaallah kita gimana Ketua? Langsung aja. Untuk kendaraan aman? Kendaraan ada berapa? Ada 3 ya? 3. Ada tambahan. Tadi Westsider alhamdulillah kirim 2 karung. Jadi mungkin nanti dikombinasikan aja sama Miracle ya. Oke. Jangan lupa juga teman-teman, kita tetap dalam kondisi pandemi seperti ini kita gunakan, tetap kita tertib protokol kesehatan, masker digunakan, lalu kemudian hand sanitizer di masing-masing mobil kendaraan, lalu kemudian jangan lupa juga doanya, ya kan, agar tidak terkena musibah secara mendadak. Ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'il alim 3 kali, atau Allahumma inna a'udzubika A'udzubika bikalimatil tammati min syarri ma khalaq 3 kali. A'udzubika bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, agar tidak terkena musibah seperti wabah seperti ini. Insyaallah teman-teman, kita loading bareng. Insyaallah. Bagi 3. 433. Alhamdulillah Sobat Dermawan, Masya Allah. Mohon maaf ya, saya buka dulu sebentar. Jadi Alhamdulillah Sabtu ini, Masya Allah, ini bersemangat sekali teman-teman. Masya Allah, makin ramai saja. Bayangkan ini ada 3 kendaraan, harusnya ada 4 kendaraan tadi. Cuma kita pakai 3 kendaraan saja. Total masing-masing orang ini 4 bahkan sampai 5 orang ya. Artinya ada sekitar 15 orang kurang lebih, atau 14 orang. Ya, kita udah di jalan ini. Kita sekarang menuju daerah Ciwaduk namanya nanti. Insya Allah pondok pertama yang kita kunjungi adalah Pondok Pesantren Al-Araf. Itu kurang lebih sekitar 3-4 karung. Nanti fixnya, nanti catatannya ada di Kang Anton. Kira-kira sekitar, ada di Kang ini DJ Engkol ternyata. Salah. 3 dari Miracle, 1 dari oh iya, dapat 4 karung, yang 1 karung dari Westsider. Masya Allah, ini ternyata klub mobil sudah mulai istiqomah untuk sedekah ya, insya Allah. Dan ternyata nggak cuma Westsider ya, ternyata yang banyak mulai gabung di kita, sudah mulai banyak. Cuman memang
sebagian besar tidak mau menampakkan, istilahnya mereka tidak mau ditampilkan siapa-siapanya. Ya nggak ada masalah mau ditampilkan atau tidak. Yang penting sedekahnya, daripada diam-diam tapi tidak sedekah, ya kan? Ya, baik. Diam-diam sedekah, ya kan? Ya nggak, Bapak Heri? Ya kira-kira begitu. Ya, ini driver kita. Ini adalah seorang bapak muda yang sangat keren sekali. Jadi ini ya kameramen Ade, tapi ya drivernya Kang Dede ini. Jadi ya luar biasa nih hari ini. Kita ada sahabat baru juga dengan Kang Asep Nugraha Inuk. Kang Asep Bisa dipanggil Inuk. Kang Inuk. Ya, Kang Inuk. Ini kita sudah hampir sampai. Lokasi tidak terlalu jauh dengan base camp kita. Kita sudah mulai mendekat ini. Wah, ini Saat ini saya sendiri sama Kang Alex selaku kameramen serta Om Pras yang mewakafkan kendaraannya, mewakafkan manfaat kendaraannya, dan Pak Ketua di sini, masya Allah. Kita berada di posisi mobil kedua, teman-teman. Kita akan datang jalan ke Al-Araf. Al-Araf ini sendiri sebenarnya kalau mau kita bicara sendiri, kisahnya adalah ini pondok, sebenarnya pondok modern, kalau mau dikatakan modern, pondok modern, karena di situ ada pendidikannya. Namun dia khusus untuk santri mukimin yang di sana, dan sebagian besarnya adalah duafa, kemudian yatim atau piatu begitu, atau bahkan yatim piatu. Mereka dipelihara secara gratis, mereka diberikan tempat secara gratis di Al-Araf ini. Maka kemudian Al-Araf ini pun juga berlaku seperti panti katanya, perizinannya dan lain sebagainya. Sehingga yang hari ini kita lihat nanti, ini memang ini mutlak kemudian dibiayai pribadi oleh si pendirinya begitu. Bahkan satu ketika waktu itu, kalau kita teringat ketika pertama kita ke Al-Araf itu, kita mampir ke sebuah panti pondok yatim begitu. Lalu kemudian pondok yatim ini memberitahukan, Bapak coba datang ke Al-Araf, mereka kasihan sana, mereka untuk makan saja harus berhutang katanya begitu. Masya Allah. Selepas itu setiap bulannya kita sempatkan datang ke Al-Araf sampai dengan 2 tahunan ini. Jadi kawan-kawan, Masya Allah, Sobat Dermawan, ini perkara yang besar. Sobat Dermawan kemudian bersedekah, berinfak beras yang mungkin nilainya di beberapa orang itu nggak terlalu besar juga, 25.000. Karena kebanyakan teman-teman pun juga memberikan lebih dari itu, lebih dari 25.000. Tapi impactnya, hasilnya, khasiatnya itu sangat dirasakan besar sekali manfaatnya oleh penerima manfaatnya. Ya, ini adik-adik kita yang sedang belajar menghafal Al-Quran, belajar alim. Ini sebuah perkara yang besar gitu. Jangan tak lupa hand sanitizer kita tetap gunakan, karena kita tetap jaga protokol kesehatan, dan kemudian tetap dijaga yakni keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu memberikan manfaat, dan hanya Allah saja yang mampu memberikan mudarat. Hanya Allah yang memberikan rasa sakit, hanya Allah juga yang memberikan kesembuhan. Maka keyakinan ini harus melekat dalam diri kita, sehingga insya Allah dalam keadaan apapun hati kita, iman kita baik, lurus pada Allah SWT. Oke, insya Allah ini kita sampai pondok yang pertama. Pondok yang pertama adalah Al-Araf. Oke guys, kita lihat, cek.
Pak Ketua, ini kondisi sekarang nih Pak Ketua nih gimana nih beras kita? Kenapa selalu berubah setiap minggunya nih Pak Ketua angkanya? Ya karena di tengah pandemi ini jadi jumlah tiap muridnya atau santrinya ini belum tetap, ada yang karena masih situasi pandemi jadi ada yang belum balik dari tempat asalnya. Ya kita kirim berdasarkan banyaknya jumlah santri yang ada aja. Cuman karena menurut pengalaman kalau terlalu banyak kita kasih nih khawatir berasnya nanti kadang ada yang kebutuhan, ada malah menjadi mubazir gitu. Jadi lebih baik kita pas aja, kalaupun kurang mereka bisa hubungi kita tinggal ke tempatnya begitu. Jadi memang sebenarnya ada hitungannya ya Pak Ketua, maksudnya hitungannya satu berapa orang segala macam begitu, berapa beras gitu ya? Ada hitungannya, satu anak kami estimasi 1 bulan itu kebutuhannya sekitar 5 kilo. Jadi ada misalnya 20 orang yang nanti kita estimakan ada berapa gitu, ada timbang hitungnya juga itu. Pak Ketua, terus banyak yang nanya ini sebenarnya kegiatannya hanya beras saja kah atau gimana Pak Ketua? Sebenarnya Miracle of 25.000 itu salah satu proyek amal soleh, dari Yayasan Mujizat Amal Soleh. Di Yayasan Mujizat Amal Soleh ini mempunyai beberapa struktur struktur proyek lah ya, anak perusahaan kalau bahasa kerennya Mas. Jadi ada proyek amal. Miracle of 25.000 ini proyek sedekah beras. Terus kemudian ada proyek lagi namanya May Day. May Day ini sebenarnya singkatan, bukan hari hari buruh, bukan. May ini MAY, membahagiakan anak yatim. Day, hari membahagiakan anak yatim, maksud itu. Dimana satu hari kita benar-benar membahagiakan anak yatim. Kadang kita ajak berenang, kita ajak makan, terus nanti kita bagi-bagi hadiah. Terus kemudian kita ada juga program sedekah lain, proyek yang lain yaitu Syair. Apa tuh? Sedekah air. Wow. Jadi keren namanya ya. Jadi kita pernah juga waktu tahun yang lalu ya, saya agak lupa. Tahun lalu tuh ada yang musibah kekeringan tuh di daerah Cilegon mana? Terate Udik kalau nggak salah itu. Nah, itu mereka kurang air bersih. Alhamdulillah kami kirim air bersih ke sana. Terus kemudian ada salah satu pondok juga binaan kita lah ibaratnya ya, yang di atas 15 itu ada yang memang untuk air minum mereka tadinya dari air tanah, mereka proses sendiri, ternyata hasilnya itu tidak sesuai, tidak enak lah diminum. Akhirnya kami bikin proyek, kita buat filter itu loh, namanya filterisasi jadi itu tinggal minum dan itu sama kayak aqua isi ulang lainnya. Sobat Nurman, doakan dan dukung terus kita ya untuk hal-hal ini. Luar biasa Sobat Nurman, kita dengar tadi ya, banyak sekali sebenarnya program-programnya yang di yayasan. Oke, kita datang ke Al-Araf. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai Al-Araf nih. Al-Araf punya tempat, dia agak di bukit gitu ya, dia di atas, tapi belakangnya ini ada waduk, namanya Waduk Cilegon. Ini waduk untuk sumber pengairan kurang lebih sekota Cilegon lah. Ini waduk ini dikelola oleh PT KTI. Jadi ini adalah tampungan air untuk suatu Cilegon. Ini luar biasa. Dan Al-Araf ada di atasnya, jadi bukan di bukitnya, perbukitan itu di atas. Di sini anginnya cukup kencang. Kita lagi nunggu santri dan ustadznya keluar di sini, belum pada keluar. Sepertinya siang ini cukup panas Cilegonnya, panas sekali. Ini alhamdulillah kita sudah bersama adik-adik kita nih, adik santri siapa namanya? Muhammad Rafiq. Muhammad Rafiq. Yang ini? Jubaidi. Hah? Jubaidi. Nah, kalau Muhammad Rafiq dari mana? Ciwandan. Dari Ciwandan. Kalau Jubaidi? Ngancak. Udah berapa lama di Cilegon? Kurang lebih 2 bulan. Di sini, di pondok ini? 2 bulan. 2 bulan ya? Oh, baru. Kalau ini Jubaidi? Sama 2 bulan juga. Oh, 2 bulan juga. Barang juga ke sini. Oh, bareng ke sininya. Kalau di selama ini di pondok ini apa aja kegiatannya? Kegiatannya ya belajar ngaji. Kalau maghrib tuh ngaji yasin, ngaji tabarok, ya ngaji. Banyak ngafal gitu. Udah ngafal di sini, ngafal juga ya? Iya. Kalau Muhammad Rafiq gak sama?
Di sini ngaji juga. Ngaji habis isya kultum gitu. Oh, bisa kultum. Iya, belajar kultum. Terus mau tidur jam berapa kalau di sini? Tidur minimal jam 10, bangun jam 4.00. Paling lambat. Paling lambat jam 4 tuh bangun ya. Iya. Terus nanti kalau jam 4 bangun kegiatannya apa tuh? Hafal Quran di masjid, sholat berjamaah. Oh gitu. Terus istirahat siang Istirahat siang jam berapa? karena habis makan jam 1 kurang lebih, bangun jam 2 hafal lagi. Kalau di sini makan masak sendiri atau ada yang masakin? Ada yang masak. Ada yang masakin. Oh, Kalau nasi masak sendiri. masak sendiri, Iya. lauknya dimasakin. Iya, Terus nasinya beli atau gimana? dapat dari kasih bantuan. Oh, dari Alhamdulillah. oh ya, dari mereka ini berasal dari sini ya. Iya. Oh, iya. Jadi tiap bulan bayar nggak di sini? Enggak, gratis alhamdulillah. Nggak ada biaya apapun ya, gratis ya. Iya. Dikasih jajan di sini, Pak. Oh, di sini dikasih gaji cuma Iya. sebulan atau sehari? Sehari itu kurang lebih 5.000 itu goceng. Sehari 5.000 ya. Sama 5.000 juga sehari ya. Oh iya. Terus selain kalau jajan di mana di sini? Jajan nggak boleh sekarang ini kan ada pandemi corona ya kan. Ya. Itu nggak boleh keluar semua, harus nitip salah satu orang gitu. Oh Nitip gitu, sama nggak boleh keluar ya. Iya, jauh di bawah. Kalau pondok ini ada nggak yang yatim gitu, ada nggak? Ada. Ada. Di sini nggak ada yang itu, nggak ada yang punya anak yatim sama anak yang kurang mampu. Oh, semua di sini. Iya. Kalau pakaian gitu dikasih juga apa gimana di sini? Enggak. Kalau itu apa sih, kalau bawa dari rumah yang nggak dikasih, kalau nggak punya dikasih. Oh gitu, di sini disediain ya. Ya, dijahit. Jadi ini situasi dari santri-santri Al-Araf ini selain ngaji nanti ada sekolah gitu ya? Ada. Ya, ada pendidikan umumnya ya. Oh, ya. Ada Di SMK sini. ada. Oh ya, lengkap ya. Jadi di sini itu ternyata memang selain pondok pesantren, tapi di sini yang kebanyakan yang diterima itu yang kurang mampu dan yatim, anak yatim di sini yang kurang mampu. Nah, jadi insya Allah teman-teman kalau memang mau bergabung bersama kami, membantu mereka nanti nih, adik-adik kita nanti yang mereka juga menghafal Al-Quran, ya akan menghafal ya, hafal Al-Quran insya Allah nanti ke sana, itu luar biasa itu nanti. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Dermawan, ini kita di Al-Araf. Ya, ini di Al-Araf kita mau lihat kamarnya teman-teman. Nah, biar Sobat Dermawan semua tahu bagaimana sih keadaan salah satu pondok binaan kita. Ini di Al-Araf. Boleh kita masuk ya?